Pernah nggak sih dengar kata matematika aja udah bikin sedikit tegang? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa sih pelajaran ini kok rasanya susah banget. Dan yang paling penting, kita bakal lihat jangan-jangan ini tuh bukan salah kamu sepenuhnya. Coba deh, jujur aja, siapa di sini yang pernah ngalamin momen itu? Momen pas lihat soal matematika, tiba-tiba keringat dingin, otak rasanya ngeblank, jantung deg-degan, cuman gara-gara lihat deretan angka, kayak langsung nabrak tembok gitu kan? Kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Tapi, gimana kalau aku bilang, cerita yang selama ini kita percaya soal adanya orang yang otaknya matematika dan yang bukan, itu sebenarnya cuma mitos besar? Yuk kita bedah bareng-bareng gagasan ini. Ternyata, perasaan yang tadi kita omongin itu beneran ada loh. Ada namanya. Dan ini istilah psikologis, kecemasan matematika atau math anxiety. Jadi ini bukan soal malas atau bodoh ya. Ini tuh respons emosional yang nyata. Jadi kalau kamu pernah merasa takut, itu valid. Dan banyak banget orang lain yang ngerasain hal yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke mitos pertama. Dan ini mungkin yang paling merusak dari semuanya. Ide kalau jago matematika itu bakat dari lahir. Kamu entah punya otak matematika atau enggak sama sekali. Titik. Tapi, para ahli bilang sebaliknya. Katanya nih, matematika itu bukan bakat, tapi potensi. Coba bayangin deh, ini kayak semua anak punya potensi buat belajar ngomong kan? Nah, sama. Semua anak juga punya potensi matematika. Jadi kuncinya bukan punya atau nggak punya, tapi diasah atau nggak. Gimana cara kita ngembanginnya? Nah, ini juga nih mitos yang sering banget kita dengar. Otak kiri buat logika, otak kanan buat seni. Padahal, sains membuktikan kalau itu terlalu simpel. Kenyataannya, otak kita tuh jauh lebih canggih. Kedua sisinya ngobrol terus-terusan. Artinya apa? Ya artinya nggak ada yang namanya otak khusus matematika. Yang ada itu cuma otak yang dilatih. Oke, lanjut ke mitos kedua. Dan yang ini kayaknya jadi sumber frustrasi kita semua deh. Anggapan kalau jago matematika itu, ya jago hafalan rumus. Hayo, siapa yang ingat sama istilah pindah ruas? Ini contoh paling pas. Kita diajarin trik sulap. Kalau ada minus di kiri, pindah ke kanan, tiba-tiba jadi plus. Ajaib kan? Kita hafal, kita kerjain soalnya. Bener, tapi kita ngerti nggak sih kenapa bisa gitu? Nah, inilah yang bikin matematika buat banyak orang jadi kayak kumpulan mantra sihir. Sekarang kita bongkar rahasia di balik sulapnya. Ini bukan sihir, tapi soal keseimbangan. Anggap aja tanda sama dengan itu kayak timbangan. Biar timbangannya seimbang, kalau sisi kiri kita kasih beban, sisi kanan juga harus dikasih beban yang sama kan? Nah, di soal tadi, biar min 5 hilang, kita harus tambah 5. Supaya adil dan seimbang, sisi kanan juga wajib ditambah 5. Jadi, pindah ruas itu ternyata cuma jalan pintas dari konsep ini. Pas kita paham kenapanya, matematika langsung berubah dari hafalan jadi nalar. Oke, tes lagi yuk. Yang simpel aja. Jawab cepat. Gedean mana? 0,5 atau 0,15? Kalau jawaban kamu 0,15, tenang, jangan panik. Kamu nggak sendiri. Ini jebakan klasik yang nunjukin betapa bahayanya kalau kita cuma ngandelin hafalan tanpa paham konsep. Soalnya gini, mata kita tuh otomatis ngelihat angka 15 sama 5, ya jelas gedean 15 lah. Tapi kita suka lupa sama 0, di depannya. Nah, disinilah nalar main peran. Coba kita pikirin. 0,15 itu artinya 15 dari 100 potong. Sementara 0,5 itu ya sama aja kayak 0,50, artinya 50 dari 100 potong. Nah sekarang kelihatan kan? 50 potong pizza ya jelas lebih banyak dari 15 potong. Ini bukan soal hafalan, ini soal paham artinya. Dan ini nih, contoh nyata dampaknya kalau kita cuma menghafal. Lihat deh jawaban siswa ini. Dia jawab 6/25 itu sama dengan 0,25. Ini bukan sekedar salah ngitung loh. Ini nunjukin kalau konsep dasar pecahan dan desimalnya itu belum nyambung. Jadi aturannya cuma ditebak-tebak, bukan dipahami. Oke, jadi kalau masalahnya bukan otak matematika dan bukan juga soal kurang hafalan, terus apa dong biang keladinya? Nah, sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi soal akar masalah yang sesungguhnya. Para peneliti nemuin beberapa penyebab utamanya. Coba dengerin ya, tekanan waktu pas ujian. Pernah? Rasa malu disuruh maju ke depan, terus jawabannya salah. Pernah? Guru yang penting jawaban akhirnya benar, nggak peduli cara mikirnya gimana. Kedengeran familiar nggak? Pengalaman-pengalaman kayak ginilah yang pelan-pelan ngebangun tembok ketakutan kita sama matematika. Coba deh, kita bayangin matematika itu kayak belajar bahasa baru.
Satu simbol aja, misalnya tanda strip atau minus ini. Artinya bisa macam-macam, tergantung kalimatnya kan. Di 5 kurang 3 artinya kurang. Di minus 5 artinya negatif. Di X kurang Y, ini bagian dari satu kesatuan. Nah, kebingungan sering muncul karena kita nggak diajarin grammarnya matematika dengan benar. Selain itu semua, ada juga faktor lain. Buat sebagian orang, kesulitannya itu sifatnya neurologis. Ada sebuah kondisi namanya diskalkulia. Gampangnya, ini kayak disleksia tapi buat angka. Dan yang super penting buat diingat, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kecerdasan. Ini murni soal gimana cara otak mereka memproses angka. Oke, kita udah bongkar semua mitosnya, udah lihat juga akar masalahnya. Pertanyaan paling penting sekarang, terus gimana? Nah, sekarang kita bakal ngomongin solusinya. Gimana caranya kita bisa mulai baikan lagi sama matematika? Ini dia beberapa cara praktis yang bisa kita lakuin, entah sebagai orang tua, guru, atau buat diri kita sendiri. Pertama, puji prosesnya, bukan cuma jawaban akhirnya. Ganti pertanyaan, jawabannya apa? Jadi gimana caramu mikirnya? Kedua, bikin matematika jadi relevan. Sambungin sama kehidupan sehari-hari, kayak resep kue atau diskon belanja. Dan yang paling penting, anggap kesalahan itu wajar. Kesalahan itu bukan gagal, tapi bagian dari proses belajar. Aku suka banget sama perumpamaan ini. Anggap aja matematika itu kayak nge-gym tapi buat otak. Kamu kan nggak mungkin hari pertama ke gym langsung ngangkat barbel 50 kilo kan? Pasti mulai dari yang kecil, konsisten. Nah, otak juga gitu. Setiap soal yang kamu coba kerjain, bahkan yang salah sekalipun, itu ibarat satu repetisi yang bikin otot nalar kamu makin kuat. Kita lihat contoh ini deh. Soalnya tentang kapan dua orang pergi bareng. Siswa ini jawabnya dengan menjumlahkan angkanya. Kesalahannya bukan di kemampuan dia menjumlah, tapi di pemahaman logikanya. Nah, ini inti dari latihan tadi. Otot yang sebenarnya lagi dilatih, itu ya kemampuan buat mecahin masalahnya, bukan sekadar dapat jawaban akhir yang benar. Jadi pada akhirnya, kita bisa lihat matematika dari sudut pandang yang beda. Matematika itu bukan tes buat ngukur pinter atau enggaknya kita. Bukan. Anggap dia sebagai alat, sebagai pisau bedah, yang bisa kita pakai buat menajamkan cara kita berpikir. Jadi, setelah semua mitos ini kita runtuhin, sekarang pertanyaannya jadi beda. Bukan lagi, aku ini jago matematika nggak ya? Tapi, dengan cara berpikir yang lebih tajam ini, masalah apa ya yang mau aku pecahin selanjutnya? Coba deh, pikirin. Terima kasih sudah menyimak.